Oh iya Kak Fadli, kenapa hari ini bin bag-nya cuma satu? Nah, Fakih, karena sekarang masih masa pandemi, jadi kita ngobrol lewat online sama narasumbernya. Wah, keren. Ngomong-ngomong, hari ini Kak Fadli rajin banget deh. Bawa buku, terus bawa laptop. Udah kayak anak kampus banget. Hehe, iya dong. Kakak sekarang pengen rajin belajar, Falah, Fakih, biar bisa kuliah di luar negeri. Keluar negeri. Faki mau ikut juga dong. Kalau mau ikut, Fakih juga harus rajin belajar dong. Emang Kak Fadli pengen kuliah di mana? Kemana ya? Ke Universitas Oxford dong, biar satu kampus sama Maudy Ayunda. Ah, Kak Fadli bisa aja. Emang Universitas Oxford itu di mana? Masa Kak Falah gak tahu? Emang kamu tahu, Fakih? Di Inggris Kak Falah. Jadi Oxford itu nama kota yang ada di Inggris. Jadi bisa ketemu Huzur juga dong. Iya pastinya. Wah. Halo, Assalamualaikum. Oh, Kak Faris. Sudah siap? Oke. Kita hubungi ya sekarang ya, Kak? Oke. Siapa yang nelpon Kak? Narsum kita udah siap nih. Yuk kita undang ngobrol bareng. Assalamualaikum Kak Faris. Waalaikumsalam, Kak Fadli, Fala, Fakih, dan adik-adik Children Corner. Nah Kak Faris, saya penasaran nih dan adik-adik Children Corner yang di rumah penasaran nih. Bagaimana sih ceritanya Kak Faris bisa sampai kuliah di Australia? Ya, jadi ceritanya itu pertama Kak Faris emang dari awal udah pengen cita-cita kerja di luar negeri. Oh. Nah, karena itu sejak kuliah di Bandung itu Kak Faris ini sudah bergabung dengan organisasi internasional. Jadi sudah beraktif di organisasi internasional yang mana kadang-kadang organisasi itu mengundang mahasiswa-mahasiswi dari luar negeri ke Indonesia untuk bermain gitu, untuk belajar dan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Nah dari situ saya mulai terinspirasi, kakak mulai terinspirasi bahwa wah sepertinya keren juga ya kalau mau bisa kuliah di luar negeri, mereka bisa bertemu dengan bertemu dengan mahasiswa dengan budaya lain, dengan bahasa lain. Dari situ kita juga bisa belajar kan. Nah dari situ mulai terpikir bagaimana caranya supaya kakak bisa kuliah di luar negeri seperti itu. Boleh tahu nggak sebelum di luar negeri Kak Faris dulunya di Indonesia kuliah di mana? Oh ya, sebelum di luar negeri kakak itu sempat kuliah di Bandung menempuh pendidikan sarjana S1, tepatnya di Universitas Telkom dengan jurusan Sistem Informasi. Nah, di situ kakak bergabung dengan organisasi internasional bernama ISEC. Jadi ISEC itu emang didirikan sejarahnya itu di luar negeri di Eropa untuk menggabungkan para pemuda-pemuda yang ingin membangun network atau jaringan sesama mahasiswa di antara berbagai negara, termasuk di Indonesia gitu. Apa sih Kak bedanya kuliah di luar negeri dengan di Indonesia? Oh, sebenarnya sih nggak ada bedanya ya. Jadi jangan dipikir-pikir bahwa bedanya apa ya. Nggak ada bedanya, kita datang ke kelas, duduk, diskusi dengan teman, terus dengerin dosen ngajar. Cuman ya itu bedanya bahasa Inggris. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dari awal sebelum masuk kuliah. Soalnya kalau biasanya kan kita belajar belum persiapan apa-apa. Tapi ketika kita masuk ke kelas, karena mendengar penjelasan dengan bahasa Indonesia, kita bisa menangkap dengan cepat. Tapi ketika dijelaskan dengan berbahasa Inggris, nah itu kita harus ada dua kali proses, yakni menerjemahkan bahasa Inggris tersebut ke bahasa Indonesia ya kan. Jadi kalau tidak ada persiapan sebelum masuk kelas, maka biasanya sih jadi bingung. Ini maksudnya lagi ngomongin apa dosennya lagi jelasin apa gitu. Makanya dosennya tuh selalu ngasih materi-materi yang harus dipersiapkan sebelum kita masuk kelas. Gitu. Tapi secara garis besar sama aja. Kita belajar, kita ngerjain tugas, tapi bedanya itu bahasanya bahasa Inggris gitu. Berarti modal utama buat bisa kuliah di luar negeri satu bahasa ya, menguasai bahasa Inggris mungkin ya. Bahasa Inggris, makanya ada persyaratannya kan. Jadi salah satu persyaratan itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Jadi persyaratan itu bahasa Inggris, kayak kita harus ikut tes bahasa Inggris dan harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh universitas itu. Oh ya. Persyaratan untuk bisa kuliah di luar negeri itu apa aja sih, Kak?
Ya, jadi bahasa Inggrisnya itu seperti yang kakak bilang kan harus memenuhi nilai yang ditentukan oleh universitas. Iya. Karena setiap jurusan itu bisa beda-beda syarat bahasa Inggrisnya. Misalkan nih, jurusan teknik itu kan mereka tidak membutuhkan banyak bahasa Inggris, mereka kan membutuhkan banyak hitung. Makanya nilai bahasa Inggrisnya juga lebih rendah daripada ketimbang jurusan yang harus banyak ngomong seperti jurusan hukum. Jurusan hukum itu kan memang kita harus pintar ngomong kan, pintar debat. Nah, otomatis syarat bahasa Inggris yang diperlukan juga harus lebih tinggi gitu. Lalu yang kedua tentu biasa seperti raport-raport nilai SMA itu juga dipersiapkan kalau bisa setinggi mungkin. Nah, terus yang terakhir mungkin sumber pendanaan. Dari nanti kita ini karena kita mau keluar ke luar negeri, otomatis kita statusnya kan mahasiswa internasional. Nah, pendanaan itu pasti mereka tanya, ini sumber pendanaan dari mana? Apa dari sekolah, apa dari pribadi, atau ada dari beasiswa, atau dari pinjaman? Itu harus disebutkan secara rinci, dimasukkan ke dalam pendaftarannya. Oh, seperti itu. Nah, selanjutnya nih Kak, di Universitas New South Wales Sydney, Kak Faris ngambil jurusan apa sih? Atau melanjutkan yang dari yang sudah dari Indonesia, yang sarjana, yang S1-nya? Melanjutkan atau... Ya, jadi kan pendidikan sarjana satu saya itu sistem informasi. Iya. Jadi jurusan master saya ini tidak jauh-jauh dari teknologi dan seputar bisnis. Karena itu saya mengambil jurusan manajemen teknologi dan inovasi. Jadi manajemen teknologi dan inovasi itu kita berdiskusi, kita belajar bagaimana caranya mengurus perusahaan supaya teknologi atau inovasi yang dikeluarkan perusahaan itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Jadi apa-apa saja yang harus diperhatikan sebelum teknologi itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Jangan sampai kita perusahaan itu mengalami kerugian seperti yang dialami oleh BlackBerry. Ketika itu BlackBerry kan sempat berjayanya di Indonesia. Tapi kemudian ada satu masa di mana tiba-tiba BlackBerry hancur, masyarakat tidak ada yang mau membeli BlackBerry lagi. Nah, itu kita belajar di kuliah itu. Nah, dalam kuliah ini juga kita Kak Faris mengambil jurusan 12 mata kuliah yang berhubungan dengan bisnis dan 4 mata kuliah yang berhubungan dengan teknologi. Tuh, jadi makanya kalau adik-adik yang mau kuliah di luar negeri, itu praktikan jurusannya. Apakah adik-adik berminat untuk mengikuti ambil kelas-kelas itu untuk mempelajari hal itu gitu. Oh, oke. Baik. Menarik banget sih kuliah di luar negeri. Nah, bisa diceritain nggak pengalaman menarik Kak Faris yang pertama kali kuliah di luar negeri, bagaimana beradaptasi dengan orang-orang dengan budaya yang berbeda? Ya, pertama-tama sih ya, tuh pas ketika masuk kelas tuh, kan teman-temannya bahasa Inggris ya, jadi mau bahasa basi pun juga agak kaku tuh, karena belum terbiasa tuh berbahasa basi dengan bahasa Inggris. Nah itu mau nggak mau harus dimulai supaya kita bisa kenalan, karena setiap kita yang kita ketahui kan, jadi juga pasti nanti bakal ngamin, pasti ada yang namanya tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu mau nggak mau pasti ketemu dan untuk berdiskusi, dan harus berdiskusi dengan teman kelompoknya kan. Nah, itu harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar bagaimana beradaptasi. Caranya adalah mencoba untuk ngomong bahasa Inggris, memberanikan diri untuk ngomong bahasa Inggris. Nah, untuk mempermudah adaptasi itu, kita bisa mengakalinya dengan mencari teman sekelompok yang dari Indonesia juga. Oh. Nah, jadi di satu kelompok itu misalkan ada 5 orang, minimal ada 2 orang lah bahasa Indonesia. Jadi sesama dari Indonesia bisa saling membantu menjelaskan dalam bahasa Inggris apabila ketika satu orang itu bahasa Inggrisnya kesusahan, jadi yang lain bisa membantu. Nah, itu cara beradaptasinya. Apalagi di Australia lebih banyak mahasiswa dari Indonesia juga ya, Kak Faris ya? Banyak juga ya? Saya kan lebih banyak sebenarnya secara umum dari mahasiswa dari Cina ya. Oh. Dari Indonesia dikit. Oh, justru dari Cina lebih banyak. Iya, jadi 80% itu mahasiswanya dari Cina. Jadi orang Cina dikirim mengirim anak-anaknya untuk kuliah di luar negeri, terutama di Australia gitu. Jadi di kelas itu kebanyakan orang Cina. Jadi jangan dibayangin ketika kita kuliah, terutama kuliah master ya, itu kita jangan dibayangin kita bakal ketemu orang-orang bule lagi. Enggak. Di kuliah master itu justru orang-orang bulenya nggak ada yang mau kuliah master, yang ada orang-orang dari Asia gitu. Jadi ketemunya di kebanyakan dari mahasiswa yang berasal dari Cina, negara Cina. Negara Cina. Gitu. Wah. Iya. Jadi makanya kadang-kadang ada orang yang
orang Cina yang ngomong bahasa Inggrisnya justru lebih jadi kita bisa lebih pintar gitu bahasa Inggrisnya dengan mereka. Ada juga yang seperti itu, mereka juga susah mengekspresikan kemampuan bahasa Inggris mereka, ada juga yang seperti itu. Jadi tidak perlu minder kita, yang penting kita terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita gitu. Kak, Falah penasaran deh, di tempat Kak Faris ketika kuliah itu ada masjid jemaat juga nggak? Oh iya. Nah, pertanyaannya ada masjid nggak? Pasti ada. Nah, kalau maksudnya masjid jemaat, kalau maksudnya masjid secara umum pasti banyak ya, gampang ditemukan di masjid. Nah, kalau masjid jemaat itu di Sydney itu cuma satu adanya. Oh. Kebetulan itu markasnya dari Jemaat Ahmadiyah Australia gitu. Nah, selain masjid, beberapa cabang besar itu juga mempunyai sholat center. Maksudnya sholat center itu mereka menyewa gedung gitu untuk dipakai hanya saat sholat. Atau mungkin ada meeting. Jadi bukan masjid. Jadi bukan bangunan yang secara khusus dibangun sebagai masjid. Tapi kita menyewa satu ruangan gitu untuk dipakai jika untuk ada kegiatan jemaat atau untuk sholat berjamaah, seperti itu. Nah, balik lagi tadi ke kuliah di Australia. Kak Faris tinggalnya di mana sih? Kalau di waktu kuliah di Australia, apakah itu asrama atau emang tempat tinggal sendiri? Oh, kalau tinggal itu kita kayak ngekos gitu, sama seperti menyewa kamar. Cuman mungkin kita sewa kamar seperti di Indonesia. Kita ada kamar mandinya, terus ada dapurnya, jadi bisa masak sendiri, bisa ke toilet sendiri gitu, dan dapat kasur, meja belajar, lemari gitu. Nah, untuk menghemat biaya sewa, yang biasa dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di situ adalah kita satu kamar berempat orang. Oh. Jadi hitungannya lebih murah, walaupun jika dihitung secara total, si pemilik kosnya dapat lebih, tapi secara individual kita membayar juga lebih murah gitu. Patungan, jadinya jatuhnya patungan ya? Jadi jatuhnya patungan satu kamar. Satu kamar 4 orang, jadi jatuhnya patungan. Misalkan satu kamar biasanya harganya $500. Nah, karena berempat, jadi satu orang $200. Iya. Kayak gitu. Jadi kan jatuhnya kita hanya membayar $200 tuh. Oh iya, bentar. Kak Fadli punya sedikit biodata nih tentang Kak Faris mengenai keaktifannya di Jemaat Muslim Ahmadiyah Australia. Kak Fadli bacain ya. Pertama, pernah menjadi penulis di MASQ atau penulis Muslim Australia tahun 2017 sampai 2020. Kedua, menjadi staf di Departemen Publikasi Pemuda Muslim Ahmadiyah Paramata tahun 2019 sampai 2020. Yang ketiga, menjadi ketua atau presiden Pemuda Muslim Ahmadiyah Sydney Metro tahun 2019 sampai 2018 sampai 2019. Yang keempat, asisten di bidang tajnid Pemuda Muslim Ahmadiyah Australia tahun 2017 sampai 2019. Nah, Kak Faris, pengen nanya nih, ini MASQ itu apa sih, Kak Faris? Ya, jadi MASQ itu, ya ini kalau yang salah di tahun dikoreksi ya. Jadi MASQ itu kepanjangannya kan Majelis Ansor Sultanul Kalam. Nah, Majelis Ansor ini artinya kumpulan pembantu. Kalau Sultanul Kalam ini artinya Raja Pena. Jadi Masih Maud alaihissalam itu diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Raja Pena, sebagai Sultanul Kalam. Nah, jadi artinya MASQ itu adalah kumpulan pembantu daripada Raja Pena. Artinya kita-kita inilah murid-murid Masih Maud alaihissalam yang membantu untuk meneruskan perjuangan beliau untuk melakukan tablik, berdakwah mengenai Islam yang hakiki kepada seluruh masyarakat di dunia melalui tulisan-tulisan gitu. Oh ya. Jadi selama kuliah di Australia, dari sini Kak Faris lumayan aktif juga ya di Jemaat Australia. Jadi dari menjadi ketua presiden pemuda itu sama kayak ketua Hudam bukan? Sadar. Majelis sih maksudnya. Oh, kait majelis. Oh. Enggak, kait majelis. Kait majelis ya. Oh ya. Ya, kait majelis Sydney Metro. Jadi kebetulan memang di situ waktu itu ada pemilihan. Cuman karena Hudamnya dikit, jadi ketua sadar Hudam di Australia itu saat itu memutuskan untuk meminta tolong kepada Kak Faris untuk mengurusi Hudam-Hudam yang di majelis itu. Wah, Kak Faris hebat banget. Selain aktif menempuh pendidikan, Kak Faris juga ternyata aktif di jemaat ya. Gimana sih Kak?
bagi waktu antara kuliah dan jemaat? Alhamdulillah ini semua karunia Allah Ta'ala ya kalau kita bisa aktif di jemaat. Nah, untuk membagi waktunya itu sebenarnya kita bisa ini ya bagi waktunya untuk yang penting kita menyisihkan waktu setiap hari untuk jemaat dan untuk kegiatan duniawi kita. Nah, untuk kegiatan duniawi kita itu Kak Faris kan kuliah kan di kampus. Nah, jadi dari pagi itu sampai mungkin sekitar sore itu kita bisa fokuskan kita diri di kegiatan duniawi kita. Misalkan kita kerja atau kuliah atau apa gitu. Nah, malamnya itu kita bisa menyicil, kita bisa memfokuskan sedikit waktu untuk di jemaat. Nah, itulah bagaimana caranya Kak Faris membagi waktu. Jadi, ketika pagi sampai petang, sampai sore, itu Kak Faris fokus untuk menyelesaikan urusan-urusan duniawi. Kuliah. Ketika petang sampai malam, itu bisa fokus untuk menyelesaikan urusan-urusan akhirat, seperti urusan-urusan di jemaat. Berarti jarak tempat tinggal Kak Faris sama masjid jemaat lumayan dekat atau bagaimana? Jauh? Jauh, jadi itu tuh sekitar kurang lebih 1 jam ya untuk ke masjid. Kak Faris harus menempuh perjalanan sama kurang lebih sejam, menggunakan kereta sekali, habis itu menggunakan bis sekali gitu. Jadi cukup jauh. Tetapi gini, jadi bagaimana untuk sholat Jumat? Karena kan kalau ke sholat Jumat tidak sempat jauh ya. Iya benar. Nah, alhamdulillah untungnya dekat kampus Kak Faris itu ada seorang Ahmadi yang tinggal dekat situ. Jadi kita yang kerja di daerah situ, ketika waktu Jumat bisa mendatangi apartemen dia, lalu kemudian sholat berjamaah di sana untuk melaksanakan sholat Jumat. Gitu. Jadi Kak Faris nggak ke masjid karena kalau ke masjid terlalu jauh. Jadi Kak Faris sholat Jumatnya di apartemen itu, di milik salah satu orang Ahmadi yang memang kebetulan tinggal di situ. Oke, Kak Faris lanjut ya. Bisa diceritain nggak sih gimana kehidupan Kak Faris selama kuliah di Australia? Oh iya, selama kuliah sih rutinitasnya sama ya. Jadi misalkan pagi-pagi sholat seperti biasa, terus sarapan. Habis itu ke kampus untuk mengikuti kelas perkuliahan. Nah, kalau misalkan ada tugas atau ada ujian yang harus dikumpulkan, Kak Faris biasanya ke kampus, ke perpustakaan untuk belajar. Nah, untung-untungan tuh di perpustakaan banyak mahasiswa juga kan. Jadi mencari meja-meja kosong yang dapat Kak Faris tempatin gitu. Kemudian tiap 1 minggu menyempatkan waktu kalau bisa ke masjid untuk sekedar sholat berjamaah minimal. Terus kemudian juga kalau ada kegiatan jemaat juga insya Allah Kak Faris sempetin datang. Biasanya kegiatan jemaat di weekend. Nah, tapi itu sebelum pandemi ya. Iya. Nah, kalau mungkin setelah pandemi beda ya kali ya. Kayak sekarang sih mungkin beda kegiatannya. Cuman mungkin itu sebelum pandemi ya kan Kak Faris kuliah juga sempat sebelum pandemi gitu. Nah, setelah kuliah selesai kan Kak Faris juga sempat masih kerja di sana juga. Nah, itu rutinitasnya sama aja kayak bangun pagi, terus sarapan, terus ke kampus buat ngerjain proyek bareng dosen. Jadi Kak Faris datang ke ruangan dosennya untuk kerja di situ seharian. Sampai sore. Makan di situ, ngopi di situ, bikin susu coklat di situ. Karena kan di situ kan itu kan ruangannya kan ada pantry-nya ya. Nah, pantry-nya itu kan ada ininya ya, kayak kopi, susu, teh. Nah, itu boleh untuk staff-nya kan. Karena Kak Faris juga sudah termasuk staff di sana, jadi bisa bikin kopi, bikin teh gitu. Nah, kalau gimana sih perbedaan pengenalan mahasiswa barunya di Indonesia sama di Australia sendiri, Kak Faris? Ya, jadi pertama tuh ospek di sana tuh tidak wajib ya. Jadi mahasiswa itu boleh silakan mau ikut enggak, mau ikut juga tidak apa-apa, tidak ada konsekuensinya sama sekali. Tidak ada paksaan, Jadi tidak ada paksaan. Jadi ospeknya itu seperti kita di jemaat kan kalau kita misalkan di Car Free Day itu kan biasanya ada jemaat yang buka stand buku ya. Buat kenalin buku-buku jemaat kan. Nah, begitu juga di sana. Jadi ekstrakurikuler di kampusnya itu juga membuka stand untuk mengenalkan program-program mereka. Jadi di kampus itu dipenuhi oleh stand-stand dari berbagai ekstrakurikuler. Seperti musik, olahraga atau keagamaan kayak gitu. Jadi nggak ada. Kemudian juga ada kuliah umumnya juga dari kampus. Mengenai bagaimana kuliah itu, bagaimana menulis yang baik, bagaimana membaca paper yang baik, bagaimana berpikir kritis yang baik, seperti itu. Itu kuliah umum kita bisa ikut. Boleh, tapi tidak juga nggak apa-apa gitu. Makanya buat adik-adik nanti kalau kuliah
pikirkan lagi mau ikut ospek ini tujuannya apa. Jadi karena kalau misalkan tujuannya untuk mencari teman itu gak ikut ospek pun pasti ujung-ujungnya bakal ketemu Iya, teman iya. gitu. Jadi dan pesan terakhir juga, pesan yang paling penting ini tentang ospek, gak ikut ospek pun adik-adik bisa sukses di kuliah itu gitu. Oh ya Kak Faris, mungkin adik-adik Children Corner kita nggak tahu nih ospek itu apa. Bisa dijelasin nggak Kak Faris, ospek itu apa sih? Ya, jadi ospek itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa-mahasiswa baru bagaimana nanti kehidupan kampus itu seperti apa, gimana keadaannya, apa perbedaannya dari kehidupan kampus dengan kehidupan saat SMA nanti gitu. Nah, biasanya kan kayaknya kebanyakan di universitas di Indonesia itu mewajibkan mahasiswa-mahasiswinya untuk ikut ospek. Iya. Nah, makanya tapi di luar negeri itu tidak sama sekali, tidak wajib. Jadi makanya nanti kalau sudah kuliah, wajibnya itu karena apa? Apakah karena diwajibkan karena apa? Nah, kita lihat apakah adik-adik benar-benar ingin ikut ospek untuk tujuannya. Tujuannya itu, jika tujuan ospek itu di sini bermanfaat bagi adik-adik, nah silakan ikut gitu. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Seperti yang kakak bilang tadi, tidak ikut ospek pun adik-adik bisa sukses di perkuliahan nanti. Oke. Waduh, Faki jadi tambah semangat lagi nih buat kuliah di luar negeri. Makanya Kak Fadli sekarang lagi serius banget nih. Nggak mau kalah dong sama Kak Faris. Oh iya Kak Faris, kita juga ada titipan pertanyaan nih buat Kak Faris. Dari adik-adik kita yang ada di rumah loh. Ya, pertanyaannya apa? Ya, yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faris, apa saja yang harus saya persiapkan dari sekarang biar nanti bisa kuliah di luar negeri? Silakan. Ya, pertama-tama mungkin persiapan nilainya ya. Kalau bisa belajar yang rajin supaya nilainya bagus. Terus banyak persiapan juga bahasa Inggris kali ya. Iya. Bahasa Inggris kan harus ada tesnya. Nah, itu juga harus dipersiapkan matang-matang tuh supaya untuk mendapatkan nilai bahasa Inggris yang bagus. Kemudian biayanya juga, untuk mengikuti biaya tes bahasa Inggrisnya juga aja kira-kira butuh sekitar 3 juta. Nah, itu baru tes bahasa Inggrisnya doang. Belum nanti mungkin ada biaya pendaftaran kuliahnya. Nah, itu juga mungkin dipersiapkan. Jadi persiapannya ya sama sih seperti jika kita ingin kuliah, nilai kita diperbagusin gitu. Kemudian bahasa Inggris, kalau perlu les, terus banyak latihan tes bahasa Inggris supaya nanti ketika hari tes itu bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Minimal mencukupi syarat-syarat yang diperlukan oleh si universitas tujuan. Baik, tadi udah adik-adik yang bertanya udah dijawab pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang ngirim pertanyaan. Assalamualaikum, Kak. Gimana sih caranya supaya nggak males dan ngantuk pas belajar? Nah, gimana tuh Kak Faris? Kalau cara ini masing-masing orang berbeda-beda ya. Kalau Kak Faris sih biasanya bikin minuman ya, terus kayak minuman kopi gitu di samping meja. Jadi ketika lagi belajar, kita lagi serius, terus agak sedikit ngantuk, minum kopi tersebut. Atau bisa juga minum air putih juga cukup, itu membantu menyegarkan badan ya. Atau selain itu juga jalan-jalan. Jadi ketika kita belajar itu kan kita diem terus tuh di meja. Nah, itu juga kurang bagus bagi badan kita sendiri. Jadi setiap 2 jam sekali usahakan kita berdiri terus jalan kemana sebentar. Nah, itu bisa juga mengurangi rasa kantuk kita gitu. Oh. Selain itu juga otak kita bakal lebih fresh, lebih segar, sehingga ketika kita kembali belajar, maka kita dengan mudah menyerap ilmu-ilmu yang sedang kita pelajari itu tersebut. Oke, lanjut pertanyaan ketiga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kalau kuliah di luar negeri pernah nggak kangen sama keluarga dan pulang ke Indonesia? Ya, sebenarnya saya pribadi sih memang ingin tinggal di luar negeri ya. Jadi kayak saya pribadi kangen juga ada. Cuman lebih untuk pulang itu tidak ada keinginan untuk pulang karena selain biayanya juga besar, itu lebih baik Kak Faris sepertinya berhemat untuk daripada mengeluarkan biaya untuk pulang, lebih baik ditabung gitu. Siapa tahu ada keperluan yang mendesak nanti. Dan kedua juga ingin membiasakan diri juga mempelajari budaya-budaya kehidupan di sini gitu. Jadi kalau Kak Faris kangen, biasanya yang Kak Faris lakukan itu sekarang kan udah ada video call ya, WhatsApp gitu. Jadi kita bisa WhatsApp, bisa video call dengan keluarga-keluarga kita gitu. Nah, itu bisa dilakukan mungkin tiap bulan sebulan sekali atau seminggu sekali ya. Itu terserah aja sih.
Jadi kalau kangen, kalau misalnya pertanyaannya apakah pernah pulang, ya nggak pernah pulang karena mengingat biayanya juga cukup besar ya. Jadi biaya pulang itu kan lebih baik ditabung untuk biaya hidup sehari-hari yang memang juga mahal gitu. Berarti Bayar kos, bayar makanan. Berarti Lebaran di sana juga, Kak Faris? Ya, Lebaran di sana, Lebaran Idul Adha, Idul Fitri di sana. Jadi cuma video call aja sama keluarga, minta maafnya. Ya, kebetulan alhamdulillah ada keluarga juga di sini. Maksudnya ada keluarga yang baik lah yang mau ngundang Kak Faris untuk makan. Disebut Kak Faris diundang tuh sama keluarga Pakistan di sana untuk makan pas habis sholat Id. Ya, jadi ya sering-seringan makanya aktif di jemaat juga supaya nanti Allah memberikan karunia bisa seperti itu gitu. Jadi kayak makan bersama keluarga yang di sana padahal kan nggak kenal gitu, tapi diundang makan juga gitu. Alhamdulillah. Gimana adik-adik? Pertanyaannya sudah dijawab semua kan sama Kak Faris? Nah, jazakumullah untuk adik-adik yang sudah mengirimkan videonya. Nah, terakhir nih Kak Faris. Ada pesan nggak untuk adik-adik Children Corner yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri? Berdoalah dari sekarang, dari mulai setiap sholatnya, setiap sujudnya, berdoa supaya Allah memberikan karunia untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Jadi selain kita berikhtiar seperti mempersiapkan nilai-nilai, mencari beasiswa, terus aktif di organisasi, mempersiapkan bahasa Inggris, dan yang paling terpenting adalah doa. Jadi karena semua ikhtiar itu percuma kalau tidak diiringi dengan doa. Semoga Allah memkaruniakan adik-adik supaya dapat kesempatan berkuliah di luar negeri. Itu pesan terakhir untuk adik-adik. Oh iya, sebelum penutup nih, mau tanya Kak Faris. Setelah selesai studi di Australia, ada rencana apa lagi nih? Rencana kedepannya apa nih, Kak Faris? Ya, sekarang Kak Faris juga sedang mencari lagi beasiswa atau kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Kak Faris ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi setelah di Australia ini kan Kak Faris menempuh pendidikan S2 atau Master Degree. Nah sekarang Kak Faris lagi fokus mencari beasiswa atau kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi, yakni S3 atau pendidikan doktor. Ya. Nah, Kak Faris juga ingin kuliah lagi di luar negeri, melanjutkan pendidikan dokter. Karena manfaatnya juga banyak buat jemaat juga, nanti bisa berkontribusi untuk jemaat gitu. Jadi itu rencana Kak Faris saat ini. Oke, terima kasih Kak Faris sudah mau ngobrol bareng Kak Fadli, Fala, dan Faki. Ya semoga rencana baik Kak Faris ke depannya selalu diberi kelancaran dan kesuksesan. Nah, amin, terima kasih banyak. Ya Kak Faris, jazakumullah Kak Faris sudah mau ngobrol di Children Corner. Seru banget sih obrolannya tentang seputar pendidikan. Amin, jazakumullah khair Kak Fadli, Falah, dan Fakih. Semangat belajar ya buat kalian semua dan adik-adik Children Corner di rumah. Kakak pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, sudah sampai di ujung acara nih. Kak Fadli, Falah, Fakih beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di episode Children Corner selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.